Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa la karihal musyrikun wa la karihal munafiqun wa la karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Hadirin yang dirahmati Allah, umat Islam yang berbahagia, setelah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah, menyampaikan salam salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak henti-hentinya marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dengan demikian hidup kita akan bahagia baik di dunia terlebih di akhirat. Insyaallah kita nantinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita pun akan masuk ke dalam surganya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, umat Islam yang berbahagia, khutbah siang hari ini saya akan menyampaikan tema Ramadan lebih bermakna. Mengapa materi ini saya sampaikan? Yang pertama, insyaallah sebentar lagi, tepatnya pada tanggal 1 Maret tahun 2025 masuk dalam tanggal 1 Ramadan. Yang kedua, kita yang sudah berumur sudah terbiasa masuk di bulan suci Ramadan. Namun disayangkan ada beberapa yang ketika bulan suci Ramadan tidak memiliki makna. Oleh sebab itu harapan saya setelah khutbah siang hari ini selesai, hadirin yang dimuliakan Allah, faham tentang peningkatan Ramadan tahun hari ini harus berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka untuk meraih makna Ramadan tahun ini lebih bermakna, perkenankanlah saya akan menyampaikan 9 resep agar Ramadan kita itu lebih bermakna. Yang pertama yaitu puasa itu sendiri, karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kita disuruh oleh Allah, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita, agar kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Namun Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sahih. Kita beruntung kalau kita berpuasa ternyata dosa kita diampuni. Oleh sebab itu hadirin dimuliakan Allah, kalau ada tetangga kita yang beragama Islam kok tidak berpuasa, berarti mereka tidak punya dosa. Maka perlu kita beri selamat kepada orang yang tidak berpuasa karena mereka tidak punya dosa. Kalau kita masih punya dosa, mari kita berpuasa agar diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua yaitu sholat. Di Jogja ini aneh, ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Padahal sholat itu jelas juga wajib. Bahkan di bulan suci Ramadan ini, ketika kita sholat
rawatib, sholat wajib 5 waktu, pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali. Kalau kita melaksanakan sholat witir, sholat tarawih, sholat duha, sholat rawatib yang lain, ternyata pahalanya seperti sholat wajib di luar Ramadan. Rasul juga bersabda, barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang lalu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Sahih. Kalau kita puasa ternyata diampuni dosanya, tapi kalau kita sholat hapus, berarti kita tidak punya dosa karena sudah dihapus. Maka orang Jawa mengatakan eman-eman kalau kita itu tidak sholat. Sedih rasanya kalau ada orang yang miskin tapi tidak sholat. Itu namanya miskin lengkap. Jadi yang dimuliakan Allah, yang ketiga yaitu sahur dan berbuka. Bagi yang sepuh-sepuh biasanya tidak sahur karena mengatakan aku masih kuat, ngapain sahur. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahun ini saya berharap kalau tahun kemarin pada tidak sahur, Rasul bersabda sahur itu seluruhnya berkah, maka janganlah engkau tinggalkan meskipun engkau hanya meminum seteguk air, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat mendoakan orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Maka besok di bulan suci Ramadan ini yang terbiasa tidak sahur, mohon untuk tetap sahur. Kalau berbuka jelas, insyaallah semua yang hadir ini berbuka. Kemudian yang keempat, baca Quran dan mengkhatamkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama di bulan suci Ramadan ternyata gemar membaca Quran dan mengkhatam. Yang menarik, Imam Syafi'i khatam sampai 60 kali selama Ramadan. Berarti dia 2 kali dalam sehari. Maka tepat Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Sebab bacaan tersebut 1 kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Dan Rasul menyatakan, aku tidak menyatakan, maksudnya Rasul tidak menyatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi Sahih. Jadi kalau kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Yang kelima, bersedekah. Ternyata Ramadan itu baginda Rasul suka bersedekah. Dan sedekah yang paling disenangi oleh baginda Rasul adalah memberikan takjil atau makan bagi orang yang berpuasa. Ini para ustaz sering memotong hadis ini. Saya akan menyampaikan hadis yang lengkap. Rasul bersabda, barang siapa memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan diampuni dosa-dosa. 2, terbebas dari siksaan api neraka. 3, mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah Sahih. Maka di Masjid Babu Janah ini ada takjilan bagi jamaah yang kelebihan rezeki tidak ada jeleknya, untuk kita memberi makan kepada orang yang berpuasa. Yang keenam, itikaf. Itikaf adalah berdiam diri di masjid. Untuk apa? Beribadah, membaca Quran, mengkaji Al-Quran. Dan itu dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dari Aisyah, adalah Rasul biasa itikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau
melaksanakan itikaf sepeninggalannya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Baihaqi, Sahih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita kalau ada waktu untuk beritikaf 10 hari terakhir. Andai kata tidak punya karena masih bekerja, ada amalan yang bagus ketika habis sholat subuh di masjid ini mendengarkan kajian subuh, tidak pulang dulu, tetapi menunggu waktu suruk, kemudian kita sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang yang berhaji dan umroh sempurna, kata baginda Rasul. Yang ketujuh, di bulan suci Ramadan mari kita memperbanyak doa, terutama menjelang berbuka. Mengapa? Karena Rasul menyampaikan waktu berdoa terbaik di bulan Ramadan adalah sepanjang hari, khususnya pada saat menjelang berbuka puasa. Maka takbir Masjid Babu Jannah harus mengingatkan kepada ustadz yang ceramah menjelang berbuka, kira-kira kurang 3 menit diberhentikan saja ceramahnya, kemudian jamaah diminta untuk berdoa. Saya sedang mensosialisasikan hadis ini agar supaya ustadz itu tidak ceramah terus sampai berbuka, tapi dikurangi 3 menit atau 2 menit terus berhenti, terus diminta jamaahnya untuk berdoa. Ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, karena Rasul pernah bersabda 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. 1, orang yang sedang berpuasa hingga berbuka. Jadi puasa. Makanya kalau ada yang ngabuburit di jalan itu rugi. Sebaiknya kita berdoa, apalagi menjelang berbuka. Kemudian kedua, orang yang sedang, yaitu pemimpin yang adil. Gak usah saya jelaskan. Yang ketiga, orang yang teraniaya. Gak usah saya jelaskan. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedelapan, mengajak berbuat baik. Jadi ini yang dimuliakan Allah, momentum Ramadan besok, ajak saudara kita, tetangga-tetangga kita yang belum pernah pergi ke masjid atau belum pernah berpuasa. Kenapa? Karena Rasul bersabda, demi Allah, sungguh 1 orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaramu, maka itu lebih baik dari unta merah. Unta merah itu tunggangan bangsa Arab yang mahal. Kalau kita mengajak orang, insya Allah akan diberi pahala seperti unta merah yang harganya mahal. Luar biasa. Terakhir, nomor 9, mari kita kurangi nonton TV dan dolanan game, dolanan HP. Eman-eman, sudah saya hitung di bulan suci Ramadan itu kita beribadah, sholat, mendengarkan ceramah subuh sampai nanti habis isya, sudah saya hitung sholat termasuk sholat sunnah itu hanya memakan waktu 2 jam. Kalau bisa kita dolanannya HP jangan lebih 2 jam. Malah ada itu yang dolanan HP di bulan Ramadan sampai 5-6 jam. Dolanan game tidak ada artinya. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari tahun ini Ramadan harus lebih bermakna daripada tahun-tahun sebelumnya. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi. Selanjutnya kepada hadirin yang dimuliakan Allah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.